siang. Baik, Ibu boleh perkenalkan nama, sekarang mengajar di mana? Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Yupita. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 12 PAUD. Baik, saya ada beberapa pertanyaan seputar mendidik dan membimbing anak remaja zaman sekarang. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari segi fisik, intelektual, sosial, dan moral? Menurut pendapat saya, perkembangan anak remaja saat ini saya jelaskan satu persatu ya. Iya. Saya jelaskan dari fisik, intelektual, sosial, dan moral. Nah, dari segi fisik, untuk perkembangan fisik ini pada anak itu dia berbeda-beda. Kalau anak perempuan dia terjadi pada usia 11 sampai 21 tahun. Kemudian kalau pada laki-laki pada usia 13 sampai 23 tahun. Perkembangan fisik ini dapat kita lihat, dan pada usia tersebut perkembangan fisiknya terjadi sangat cepat. Perkembangan fisik itu misalnya kalau pada wanita, Ibu contohkan misalnya payudaranya membesar, pinggulnya melebar, kemudian kulitnya juga kelihatan halus. Kemudian kalau pada laki-laki, perkembangan fisiknya bisa kita lihat yaitu dari jakun atau buah lehernya juga membesar, dadanya lebar, bahunya menjadi bidang. Itu untuk perkembangan fisik. Kalau untuk perkembangan intelektual, kalau intelektual itu berkaitan dengan kognitif atau kemampuan berpikir. Untuk kemampuan berpikir pada anak remaja, saya rasa sudah bisa berjalan dengan baik, di mana pada usia remaja itu anak-anak sudah bisa membedakan yang mana yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, misalnya kalau dia seorang pelajar, dia sudah bisa mulai belajar mandiri, berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak, misalnya anak SD, kalau belajar itu harus diperintahkan atau harus disuruh oleh orang tuanya. Nah, tetapi pada usia remaja, karena kemampuan intelektual itu sudah mulai berkembang, mereka sudah bisa mulai belajar mandiri. Kemudian untuk selanjutnya, perkembangan anak remaja dilihat dari segi sosial. Nah, sosial ini artinya kemampuan dia berkomunikasi dengan sesama. Pada usia remaja, kemampuan berkomunikasi ini juga sudah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, perkembangan dilihat dari segi moral. Moral di sini berkaitan dengan aspek kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang anak agar ia bisa menjalankan hubungan yang harmonis dengan sesama. Saya rasa untuk moral ini pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga itu sangat besar, dan juga pengaruh dunia pendidikan itu sangat besar terhadap anak tersebut. Saya kasih contoh, misalnya kalau seorang anak hidup pada keluarga yang memiliki moral yang baik, nah, kemungkinan besar anak tersebut juga akan memiliki moral yang baik juga. Begitu juga dengan lingkungan tempat mereka tinggal, itu juga sangat mempengaruhi moral mereka. Menurut Ibu, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya? Menurut pendapat saya, perkembangan anak
remaja saat ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan pertama tadi, di mana perkembangan fisik juga sudah berkembang, intelektual, sosial, dan moral itu sudah berkembang sesuai dengan yang sebenarnya. Dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisa diceritakan bagaimana Ibu menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam penyesuaian diri pada masa perkembangannya? Kalau pengalaman saya selama mengajar, saya mengajar kurang lebih selama 10 tahun. Jadi setiap anak itu pasti memiliki karakter berbeda-beda. Saya pernah menemukan anak yang keras kepala, ada juga anak yang pemalu. Nah, untuk anak yang keras kepala, kita sebagai seorang guru harus bisa memahaminya, memberikan perhatian lebih kepadanya, dan juga kita juga harus bersabar dalam menghadapi permasalahan pada anak tersebut. Selain anak keras kepala, saya juga pernah menemukan siswa yang pemalu. Untuk anak yang pemalu, kita sebagai seorang guru harus selalu memberikan motivasi, harus selalu memberikan semangat kepada siswa tersebut supaya ia perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa malunya tersebut. Terkait perbedaan individu, Ibu bisa jelaskan bagaimana memberikan pembelajaran dan proses mendidik siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda. Kalau berkaitan dengan perkembangan individu, setiap anak pasti memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Dalam satu kelas itu misalnya ada 25 siswa. Berarti perbedaan individunya juga banyak. Nah, kemudian dari 25 siswa itu pasti ia berbeda-beda. Ada yang berbakat dalam bidang matematika misalnya, berbakat dalam bahasa Inggris. Kemudian pokoknya bakatnya berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus bisa memahami bakat anak tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya saya ini guru IPA. Nah, saya guru IPA, ternyata anak yang bersangkutan itu dia berbakat di bidang IPS misalnya. Nah, saya sebagai seorang guru harus bisa memakluminya. Tetapi sebagai seorang guru, kita juga harus mencari cara bagaimana supaya anak tersebut bisa memiliki bakat atau minat sama seperti pelajaran lain. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mencari solusi bagaimana membangkitkan semangat anak supaya dia bisa menyukai pelajaran yang kita berikan. Saya kasih contoh misalnya, kalau matematika itu kan banyak siswa yang tidak suka pelajaran matematika atau IPA, terutama IPA fisika, banyak anak yang tidak suka. Jadi kita sebagai seorang guru harus mencari cara, ubah metodenya. Misalnya yang selama ini sering saya lakukan metode ceramah, oh ternyata anaknya tidak suka. Nah, jadi kita harus mencari metode yang lain. Nah, mungkin kita ganti metodenya, apakah itu praktikum atau dengan belajar di dunia nyata, dibawa ke lingkungan. Saya rasa itu lebih dapat menarik minat siswa. Bisa Ibu ceritakan apa saja bentuk bimbingan yang Ibu berikan kepada siswa, baik kelompok besar maupun individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka yang sebenarnya? Untuk bimbingan kepada siswa, kalau dalam bentuk kelompok besar, misalnya dalam satu kelas itu ketika kita mengajar,
Kadang-kadang anak asik ngomong sendiri, asik ngomong bersama teman-temannya. Nah, sebagai seorang guru kita harus memberi teguran yang halus, jangan sampai menyinggung perasaan siswa. Nah, kemudian untuk bimbingan individu, misalnya ada anak yang ketahuan mencontek misalnya, jadi kalau saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanya mengapa dia melakukan hal tersebut, kemudian saya jelaskan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak benar. Dan saya minta kepada siswa tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan masalah siswa-siswi yang beraneka ragam, bisa Ibu berikan tips atau saran bagi kami para calon guru bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Tips dari saya kepada adik-adik calon guru agar kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Sebagai seorang guru kita harus bersabar dalam mendidik siswa-siswi. Kemudian selain bersabar, kita juga harus mencari bagaimana membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kemudian pesan saya juga kepada adik-adik calon guru, nanti walaupun kita sudah menjadi guru, tugas guru itu adalah mengajar. Tetapi walaupun kita sudah mengajar, kita juga harus tetap belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang Bu. Selamat siang. Dari hasil wawancara saya bersama Ibu Rini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak di masa sekarang sudah bisa dikatakan dengan baik, di mana perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral sudah berkembang dengan baik. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan dan menempatkan situasi yang tepat agar siswa-siswi bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dari perbedaan bakat, minat, dan latar belakang siswa, kita harus bisa mencari cara belajar yang asik dan berbeda dari sebelumnya, agar mereka bisa menyukai pelajaran yang kita sampaikan. Misalnya, kita bisa mengajak anak murid kita untuk belajar di luar kelas. Contohnya, kita bisa mengajak siswa-siswi kita belajar di taman, di hutan, atau perkebunan. Kita sebagai guru harus memberikan bimbingan yang halus, lembut, dan benar, agar siswa-siswi kita tidak tersinggung terhadap apa yang kita sampaikan. Menurut saya setuju dengan apa yang Ibu Rini katakan, bahwa perkembangan anak remaja pada masa sekarang dilihat dari segi fisik, intelektual, dan sosial itu mulai berkembang dengan baik. Tetapi saya tidak setuju dengan yang Ibu Rini katakan bahwa perkembangan remaja pada masa sekarang di segi moral itu berkembang dengan baik. Saya tidak setuju karena masih banyak ditemukan anak remaja, bahkan orang dewasa bisa bertindak tidak hormat kepada orang tua, contohnya kepada guru. Misalnya dia lewat di depan guru, dia tidak memberi salam, misalnya permisi Bu, permisi Pak, atau selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tetapi anak tersebut malah sibuk dengan HP. Maka dari itu saya tidak setuju dengan apa yang Ibu Rini katakan, bahwa perkembangan anak remaja di segi moral itu berkembang dengan baik. Saya sangat tidak setuju, itu pendapat saya. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara yang saya dapatkan. Terima kasih.